Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari materi iman kepada qada dan qadar. Materi ini adalah materi yang menyangkut aspek keimanan atau akidah yang harus kita tanamkan dari sejak dini kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sejak zaman ajali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Nah, adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang dimiliki oleh Allah sebagai baik berupa takdir yang baik maupun yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya berwujud setelah adanya proses alam atau setelah adanya sebab akibat, atau seperti wujudnya adanya anak karena adanya orang tua. Ada kalanya ciptaan Allah itu berwujud seketika tanpa adanya proses, seperti adanya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Hal ini bisa kita simak dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy bismillahil nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itulah yang disebut dengan qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa menggunakan kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi menjadi dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa dirubah oleh siapapun. Contoh takdir mubrom ialah setiap manusia pasti akan mengalami mati. Contoh misalnya yang lain, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik lagi. Contoh takdir mu'allaq, misalkan Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi dia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya itu sangat terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya bisa tercapai. Ia belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sehingga ia dapat meraih prestasi, sehingga dia dapat beasiswa untuk melanjutkan ke universitas. Di tempatnya ia kuliah, masih tetap saja rajin belajar, sehingga dia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dengan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak karena dia mau melakukan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Nah, dua hal lain yang berkaitan dengan takdir yakni ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, hukum yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan berhak bekerja dan berusaha untuk mewujudkan pilihannya. Akan tetapi setiap manusia itu tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti seseorang itu hanya bertopang dagu. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi hayalan atau lamunan saja, karena itu tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan adanya takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita ialah memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran terhadap baik dan buruknya itu adalah tergantung norma dalam Al-Quran dan hadis. Yang penting bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur terhadap apapun yang akan kita dapatkan. Tidak berputus asa apabila kita gagal atau tidak berhasil. Demikian pembelajaran kita kali ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kita mengimani adanya kodo dan kodar itu, karena kalau kita lihat bahwa takdir itu ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah, tugas kita hari ini, mari kita imani, mari kita yakini dengan senantiasa berserah, bertawakal kepada Allah, dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.